Selamat hari Minggu, Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Namun bila ada yang sakit, yang sedang bergumul, biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Baiklah, Ibu Bapa, Saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun lebih dahulu kita saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah pada minggu ketiga setelah Trinitatis dari kitab 2 Korintus 6 ayat 1-10, demikianlah bunyinya. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal,
sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tugas gereja dalam konfesi atau pengakuan iman adalah memberitakan Injil dengan benar. Artinya fokus pemberitaan Injil itu adalah hanya kepada Allah yang mengasihi manusia dengan kasih karunia-Nya yang tiada taranya. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sebagai orang percaya sudah memberitakan Injil secara benar? Nats khotbah ini memberikan petunjuk bagi kita bagaimana sikap kita dalam memberitakan Injil secara benar. Hal ini bisa kita perhatikan dari kesaksian Rasul Paulus melakukan tugas pemberitaan Injil itu, yakni yang pertama, dasar pemberitaan Injil itu adalah kasih karunia. Dalam bahasa Yunani, kata kasih karunia itu adalah charis. Kata charis yang artinya kasih karunia, anugerah, pemberian, kemurahan hati, senang, keramahan, syukur, pahala, faedah. Itu berarti hidup orang percaya haruslah menyadari bahwa memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan dikatakan orang percaya mensyukurinya dan menikmati kemurahan Tuhan Allah itu dengan sukacita, bukan sebaliknya menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah diterima. Apa saja kasih karunia itu, saudara-saudaraku? Rasul Paulus mencatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, yakni roh untuk berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, iman, penyembuhan, kuasa mengadakan mukjizat, untuk bernubuat, untuk berkata-kata dengan bahasa roh, menafsir bahasa roh, dan membedakan bermacam-macam roh. Demikian juga dalam kitab Efesus 4 ayat 11-13 dikatakan bahwa Ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apakah kita sudah mengenal karunia apa yang ada pada diri kita masing-masing? Ketika kita sudah mengenal karunia apa pada diri kita masing-masing, marilah kita melakukan berdasarkan kasih dan menggunakan waktu. Kita diingatkan waktu itu adalah milik Tuhan, sesuai dengan ayat yang kedua. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Oleh karena itu, janganlah kita membuang waktu itu dengan hal-hal yang tidak penting atau tidak berguna. Dalam syair pada buku ND HKBP nomor 802 ayat 1 dikatakan, "Paketikim sonari dapot ton matuhani, unang godang sidalian
ingot jepek ngulumi, nunga rade hasonangan disurgoi unang adong nanggosada naso perjabbar disi. Inilah saatnya saudara-saudaraku, ketika kita mendengarkan khotbah pada minggu ini, diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, hamba-hambanya, demikian juga bermacam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada masa lalu, pada masa sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, kesetiaan dan tidak tersandung melakukan tugas panggilan kepada Tuhan. Melakukan pelayanan itu dengan kasih, tapi juga dengan kesetiaan dan tidak tersandung. Kita bisa catat pada ayat 3-6. Di sana dikatakan hal itu ditunjukkan dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesusahan, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan lain-lain. Bagaimana itu bisa dilakukan? Adalah jawabannya memposisikan diri kita sebagai pelayan Tuhan, bukan pelayan manusia. Kata pelayan dalam bahasa Yunani adalah diakonos, artinya pelayan, pembantu, diaken. Sebagaimana Rasul Paulus dan kawan-kawan adalah pelayan Tuhan, maka mereka sanggup menjadi contoh untuk diteladani. Demikianlah kita semua, tanpa terkecuali, yakni seorang yang hidup bagi Tuhan sebagai prajurit yang baik, tidak mementingkan penghidupannya sendiri. Kita bisa lihat dari 2 Timotius 2 ayat 4. Edi Suranta Ginting mengatakan, hamba Tuhan yang terbesar adalah hamba Tuhan yang menjadi pelayan bagi umat Tuhan. Bila di dunia ini pemimpin itu dilayani pada umumnya, sedangkan di dalam gereja adalah pemimpin sebagai orang yang melayani dan rela menjadi hamba Tuhan bagi orang lain. Bukan seperti yang terjadi di Korintus, di mana terjadi perpecahan. Anggotanya hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak menghiraukan anggota tubuh lainnya. Pada kesempatan inilah Paulus menyadarkan mereka agar mereka memiliki hidup yang harus memuliakan Tuhan, karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah berkata bahwa jalan hidup orang Kristen akan mudah, serba mulus, bertabur bunga. Seolah-olah asal beriman, asal berdoa, asal berserah, maka semua persoalan hidup akan lenyap. Semua penyakit akan hilang. Semua usaha akan sukses. Jalan kehidupan itu bukanlah jalan bebas hambatan, melainkan jalan itu amat sulit, sempit, bahkan berbatu. Kita bisa lihat pada Matius 7 ayat 13 dan 14. Sebagaimana sekarang ini sedang kita hadapi di tempat kita masing-masing, khususnya di kota Jakarta, yakni bergumul yang luar biasa besarnya, karena kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sungguh meningkat jumlah korban. Di samping itu, kita menghadapi sakit penyakit yang amat berat, bahkan sudah pada ambang kritis. Demikian juga kita menghadapi beratnya ekonomi keluarga di masa pandemik ini. Apakah yang harus kita lakukan? Adalah gereja, saudara dan saya, kita semua terpanggil untuk memberikan pelayanan dengan penuh kasih.
dengan pelayanan penuh kasih, maka kita telah menerima kasih karunia Tuhan dan melakukan pelayanan itu di tengah-tengah dunia yang sekarang ini membutuhkan. Kasih karunia Tuhan kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehingga kita hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga pelayanan kasih kita tunjukkan dengan penuh setia dalam memenuhi tugas panggilan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kesimpulannya bahwa orang yang percaya, baik itu pelayan Tuhan di gereja maupun warga jemaat yang melakukan pekerjaannya di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari, kita tetap di dalam panggilan yang benar, yakni melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah dunia yang sungguh membutuhkan perhatian kita. Yang pasti di dalam pelayanan kasih itu kita menghadapi banyak tantangan. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan dan juga Tuhan menyatakan dirinya untuk menolong kita, maka kita tidak surut untuk melakukan pelayanan kasih itu kepada siapapun orang yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita sehingga kita boleh melakukan pelayanan kasih dimanapun kita berada. Selamat melakukan pelayanan kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jadi homargalan sasada hoato Tuhan kasih pangolu bain dongan mitongkong arkondong homasuro ihado saon mi Sai takut Tuhan Yesus si porsan dosa-Mi. Apabila kau andalkan kekuatan dirimu, perjalanan ke surga tak mampu kau tempuh. Andalkan Tuhan Yesus, pandumu yang kudus, yang menebus dosamu dan melayakanmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, di mana mengingatkan kami semua agar kami tidak melupakan akan tugas panggilan kami sebagai orang yang percaya melayani dunia ini dengan penuh kasih yang daripada-Mu. Ya Tuhan, kiranya kasih karunia yang Kau berikan kepada kami masing-masing dapatlah kami implementasikan di tengah-tengah dunia dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu agar kami dapat mewujudkan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan,
pada saat ini Engkau sungguh mengetahui masalah hidup kami masing-masing, khususnya pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang telah merebak di kota Jakarta, di mana di sekitar kehidupan kami sudah banyak orang yang menderita. Tuhan, tolonglah Engkau sembuhkan mereka yang sakit, Engkau kuatkan bagi mereka yang lemah, Engkau cukupkan Tuhan kebutuhan mereka. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, dan baharulah hidup kami, agar kami tidak menghadapi begitu beratnya beban yang kami pikul. Tolonglah Tuhan, selamatkanlah nyawa kami. Biarlah Tuhan, kami semakin mengenal kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berserah Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.